So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you, like I've been there before. I'll be there for you. Is you there for me too? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Ahmad Al-Farizi. Teman-teman dan guru-guru, tidak terasa ya, hari ini kita merayakan hari terakhir kita berada di Highfield yang sangat berkesan dalam hidup kita. Segala canda, tawa, dan kasus yang kita buat telah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, saya mengatasnamakan Angkatan Highfield 05 ingin mengucapkan rasa terima kasih untuk guru-guru Highfield. Kalianlah yang telah berjasa untuk membangun karakter-karakter setiap individu di sekolah ini. Kalian seperti orang tua dalam sekolah ini. Kalian tak hanya mengajarkan materi kurikulum, namun juga materi kehidupan yang akan sangat berguna di masa yang akan datang. Guru-guru, kami meminta maaf sebesar-besarnya jika kami membuat salah dan membuat kalian kesal. Namun, kalian memiliki hati dan kesabaran yang sangat besar untuk tidak menunjukkan kemarahan tersebut. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Jujur, kami sangat merindukan kalian. Namun, hidup harus terus berjalan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情如你，我的爱不变。月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心，
深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Kiai Haji Aryal Baskara. Teman-teman, tidak terasa sudah 6 tahun lamanya kita belajar bersama, bercanda bersama, tampil bersama, dan membuat kasus bersama. Dan sekarang saatnya berpisah dan mungkin tidak bertemu lagi untuk waktu yang sangat lama. Maka dari itu, janganlah di antara kita ada yang masih menyimpan iri, dendam, ataupun amarah antara satu sama lain. Saya yakin tidak ada di antara kita yang setelah meninggalkan Highfield dan membuka tahap baru dalam hidupnya, masih terjebak dalam masa lalu dan membawa segala energi negatif yang terkait dalam keirian, kebencian, dan kedengkian itu. Oleh karena itu, teman-teman, inilah waktunya yang mempunyai salah, alangkah baiknya meminta maaf, dan yang merasa sudah disalahkan, alangkah baiknya memaafkan. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat berjuang untuk segala yang akan kalian tempuh setelah ini. Mungkin itu berkuliah, bekerja, belajar, ataupun langsung menikah. Semoga kita bisa selalu berteman, berkabar, dan mendukung satu sama lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera rolling. Pertama boleh diperkenalkan dulu nih, nama Miss siapa, ngajar apa aja di akademi ini. Nama saya Mr. John Maynard Keynes. Saya ngajar ekonomi, tapi entah kenapa dipanggilnya Mr. Edo. My full name is Devi Ardita, but you guys know me as Miss Ita. I teach English L level in grade 12. Nama saya Miss Woro. Saya mengajar matematika dan terkadang mengajar additional mathematics. Saya Pak Ahmad Jayadi, biasanya pakai Ahmad Afgan Jayadi Ningrat. Tapi saya lebih senang dipanggilnya Pak Jayadi. Dulu ngajarnya beberapa pelajaran, tapi semenjak di Highfield ngajarnya PPKN, Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Saya Miss Eka, ngajar di angkatan ini dari kelas 8 itu ngajar social studies, terus kelas 11 ngajar sociology, sampai sekarang sociology. I've been teaching here for about, I think, 3 to 4 years. Tapi ngajar kelas anak-anak ini dari kelas 11. Itu pelajaran thinking skills namanya. Nah, kalau di pelajaran itu saya dipanggilnya Socrates. Apa pendapat pertama Bapak bagi anak-anak? Apa ya? First impression. Susah ya.
dulu kelas 8 awal-awal sih biasa aja sih, maksudnya kayak kelas 8 pada umumnya tidak ada yang spesial, tapi kalau ditanya apa sampai kelas 12 sekarang banyak kesannya sih. Waktu awal-awal pertemuan dengan angkatan ini tahun pertama Pak Jaya datang ke sekolah ini. Oke, jadi tahun pertama Pak Jaya datang ke sekolah ini, kelas 7 yang Pak Jaya temui adalah angkatan ini. Oh, Pak Jaya merasa amazing sekali, takjub. First impression-nya cukup tight. Karena waktu itu ada lebih dari satu anak baru yang masuk di kelas 10 White, tapi anak-anak lama yang sudah lama di Highfield itu bisa merangkul anak-anak baru ini dengan baik, dan mereka bahkan bisa hangout nggak cuma di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Artinya first impression saya pada saat itu, oh angkatan ini kompak banget ya dan cukup dekat satu sama lain. Kalau pertama masuk sih sebenarnya pada sok-sok kaku kayaknya. Mungkin baru kenal kali ya. Sok-sok kaku, habis itu sok-sok malu, ya lama-lama kelamaan ya biasanya nggak tahu malu. Yang dengar dari guru-guru sih katanya anak-anak ini anak-anaknya nakal-nakal gitu. Apa yang membuat angkatan ini berbeda dengan angkatan hybrid lainnya? Saya rasa angkatan ini termasuk salah satu angkatan yang lumayan kompak. Kalau menurut Miss pribadi, kenapa angkatan ini berbeda? Ini adalah satu-satunya angkatan yang visual itu menjadi homegrown-nya 2 tahun berturut-turut. Satu ya yang tadi saya bilang, itu cukup dekat, akrab dengan satu sama lain, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Lalu yang berikutnya kemauan untuk belajar. Yang beda dari angkatan ini, siswa menurut saya ya sejauh saya belajar, siswa perempuan dan siswa laki-lakinya itu keduanya kompak kalau punya ide atau kalau mau bikin sesuatu. Jadi hasilnya itu bagus gitu, termasuk performance. Kalau end of year celebration itu menurut saya cukup bagus. Waktu Pak Jaya masuk ke angkatan ini, dan alhamdulillah Pak Jaya diberi kesempatan mengajar dari awal sampai akhir kalian ya. Jadi tahu perkembangannya sedikit banyak. Seperti angkatan sebelum kalian itu, waktu Pak Jaya masuk kalian kelas 7, mereka kelas 8, itu terasa sekali pengelompok-kelompokan kelas itu terasa banget. Tapi di angkatan ini saya tidak mendapati itu. Meski kadang ada ledek-ledekan, terutama yang paling sering diledek itu Pak Aris ya. Aris tuh sering banget diledek. Karena dia juga suka ngerjain anak orang-orang ya. Maka dia sering diledek juga deh. Kalian cukup berwarna sih, jadi ibarat ada spektrum versi paling kiri sama versi paling kanan. Dari kedua ujungnya sama di tengah-tengahnya, di setiap dot bilangannya satu sama lain itu ada. Maksudnya ada yang ekstra rajin, ada yang ekstra males, ada yang ekstra cerewet, ada yang ekstra pelit banget, per huruf dari mulutnya itu nggak mau keluar gitu. Angkatan ini juga kompak sih. Nggak tahu ya kompak baik atau buruk nih. Nggak tahu nih, pasti kompak. Apakah Miss pernah merasa lelah atau kesal menghadapi kelakuan AF Oliver? Oh ya jelas pernah. Pernah dong. Pernah dong. Moderat lah. Ngarep sih sebetulnya sebagaimana guru biasa, ngarep semua siswanya ngumpulin tugas tepat waktu ya. Tapi ada juga fenomena penurunan antusiasme angkatan ini ketika, terutama mungkin ini juga karena godaan pembelajaran online ya, yang menyita banyak waktu dan energi siswa-siswi untuk mengerjakan tugas tanpa bertemu satu sama lain, sehingga menurunkan motivasi. Dan itu menurut saya suatu hal yang sebetulnya wajar ya, walaupun
kadang juga terasa iku nggak ngumpul-ngumpul gini dan sebagainya. Tapi ketika kita berpikirnya secara jernih, ya itu memandangi sebagai satu hal yang biasa. I'm not the type of grudging kind of teacher. Jadi kalau anak sudah melakukan kesalahan, saya kesalahan itu ya udah hari itu nggak sampai enggak ya. Jadi kayaknya nggak ada yang benar-benar tersimpan apa sih hal yang bikin kesel gitu. Tapi ada beberapa hal unik yang kejadian, mungkin saya merasakannya lebih banyak ketika saya menjadi homeroom di grade 10, dimana ketika saya mau masuk ruangan sebelum morning prayer itu saya belum ngomong sudah ada yang ngaku dosa dalam arti Miss aku kemarin begini, Miss aku kemarin begini, Miss aku kemarin begini, which I appreciate a lot. Jadi saya sangat menghargai kejujuran dibandingin kamu ketahuan nantinya, karena pasti rasanya itu kita sebagai orang yang nangkep basah itu lebih nggak enak untuk negur dibandingin ketika mereka ngaku sendiri, which I appreciate a lot gitu. 11-12 saya nggak begitu merasakan karena saya tidak menjadi homeroom. Saya hanya sempat mendengarkan curhat-curhat saja. Tapi ketika di kelas 10 itu sesuatu yang hal saya ingat. Jadi sesuatu yang kesal enggak, sesuatu yang amazing iya, itu yang saya ingat. Kebetulan yang mewawancara ini salah satu tersangkanya juga sih. Jadi sedikit cerita, kalau anak-anak yang di angkatan ini pasti ingat semua sih. Hari pertama orientation day kelas 9 gitu kan ya. Padahal kelas 8-nya ngobrolnya sama semua nih. Udah di apa itu namanya? Disarankan, udah dikasih tahu, udah dinasehati kalau misalkan nanti naik grade itu harus jadi lebih baik bla bla bla. Di hari pertama orientation day kelas 9 pecahin lampu, jimprung gitu. Jadi ya gitu. Kesel ya. Ngumpulin tugasnya tuh susah banget untuk komplit di waktu yang telah kita janjikan bersama ya. Itu artinya berarti semua udah iya mister, oke iya hari Jumat ya, oke mister. Nah habis itu ternyata Jumat depannya juga masih belum ada. Kali kan gitu ya, kumpulin tugas. Kalau enggak ada yang mau dipertanyaan, ada pertanyaan lagi enggak? Udah ngerti semuanya, udah ngerti, oke besok soalnya tes nih. Udah mau ada pertanyaan, tanya sekarang. Aman mister, oke. Ya, besoknya pas tes lihat jawabannya, nah dibilang jari. Beda banget ya, kemarin bilangnya ngerti. Nah, angkatan ini itu yang bikin lumayan cukup diingat itu ketika ada tugas atau ada ujian gitu ya. Terus kemudian mereka itu kompaknya mundurnya itu bareng-bareng sama-sama. Sementara kita udah bikin planning gitu ya supaya ke depan itu bisa planningnya berjalan dengan lancar, tapi ternyata nggak jadi gara-gara itu. Udah diundur lagi. Itu lumayan bikin kesal juga sih itu. Apa kenangan terindah dari angkatan ini? Kenangan terindah? Emang kalian pernah ngasih indah-indah ke Miss ya? Waduh, banyak dong, nggak boleh dong. Di grade 10 itu saya merasakan banyak hal yang menyenangkan, ada hal yang bikin mereka sedih, ada bahkan ketika salah satu orang tua teman seangkatan yang meninggal kalau nggak salah, sampai saya mendengarkan curhat salah satu anak di angkatan ini yang dulu saya begini sampai jadi sempat mendengarkan. Jadi everything is memorable. Yang paling menyenangkan, yang paling diingat, saya nggak bisa mengingat satu spesifik karena terlalu banyak. That's my opinion. Dari excursion di Ujung Kulon, di mana saya rasa hampir semua ikut, bahkan Kibel ikut, di mana dia di angkatan-angkatan sebelumnya itu katanya kabarnya tidak pernah ikut gitu. Kibel itu sampai ikut, itu hal yang paling oke.
sayangnya di angkatan berikutnya kelas 11 nggak begitu banyak yang ikut ketika kita ke Makassar. Jadi saya rasa itu satu-satunya momen di mana semua anak ikut, semua anak terlibat, dan kita ngerasain, walaupun saya nggak ikut ngerasain hikingin sampai atas itu ya, saya cuma setengah dan nggak sanggup kakinya gitu kan. Lebih memilih makan Indomie di bawah dekat pantai ya kan, kalau yang di atas silakan. Terus saya tidak merasakan tuh yang namanya diving ya kan, tapi saya merasakan lucunya anak-anak yang akhirnya handphonenya mati karena ikutan diving di bawah gitu ya handphonenya. Itu saya merasakan kelucuan itu. Atau melihat momen-momen di mana ternyata ada anak-anak yang berbakat menjadi voice over, terutama SpongeBob dan Patrick ketika di atas kapal. Jadi itu saya masih ingat sampai sekarang gitu. Karena itu mungkin salah satu memorable trip yang saya masih ingat sampai sekarang. Dan saya rasa mungkin mudah-mudahan pada saat tua nanti, mudah-mudahan nggak pikun itu masih ingat. Gitu. Dan saya juga ingat end of year terakhir yang sebelum pandemi, di mana kalian itu perform Sherina di atas panggung, which is sesuatu yang bagi saya itu oke banget, karena kalian tuh nggak mau perform gara-gara ada IGCSE, nggak mau ngapa-ngapain, tapi ternyata penampilannya oke punya kalau menurut saya. Kenangan terindah dari angkatan ini, yang pertama, momen pertama kali ketika melihat Kalisa dan Caca memimpin teman-temannya berlatih performan untuk acara apa ya di awal kelas 7 itu. Kalau tidak salah beberapa jam pelajaran Pak Ajay kasih mereka untuk berlatih dan menarik. Saya sangat menikmati, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika acara perkemahan ya di Bogor kalau nggak salah tuh ya, berapa hari tuh Pak Ajay nemenin sama Mr. Wardino dari kelas sebelah ya. Dan Pak Ajay waktu itu mitranya homeroomnya sama Miss Dian. Lupa kalau Mr. Wardino sama siapa ya. Itu sangat menarik ya, menikmati kebersamaan sampai basah-basahan dan melihat anak-anak yang diprediksi lolos permainan yang lewatin air ternyata malah jatuh gitu. Dan yang saya dengar, Miss Woro ya, kalau nggak salah ya, itu Miss Woro katanya Miss Woro sama Miss Dian disiram-siram sama anak. Alhamdulillah saya nggak salah, kalau nggak saya juga kena kali. Untung saya memang takut olahraga air kan nggak bisa berenang. Itu dua momentum yang menarik bagi saya. Satu lagi momentum yang juga menarik dalam hal pembelajaran, saya ngerasa menikmati banget ketika dalam suatu pembelajaran terjadi pembicaraan yang lumayan panjang antara saya, Ariel, Kalisa, Naya ketika membicarakan topik tambahan ya, menyangkut sudut pandang ketika itu tentang LGBT. Dan itu bicaranya panjang, saya senang banget menikmati pembicaraan Kalisa, Ariel, sama Naya. Dan itu sangat baik bagi mereka untuk mengembangkan. Yang pertama tadi solid gitu. Terus yang kedua secara homeroom, mereka termasuk yang kalau ya selama saya homeroom itu paling cepat kumpulin administrasi surat-surat, itu termasuk yang cukup bagus, jadi saya nggak perlu lama-lama untuk minta itu. Yang ketiga, kalau ini boleh di subjek sih. Kalau di subjek yang paling berkesan itu terutama di sosio. Boleh dibocorin sedikit kenapa sosio itu jumlah kehadirannya cukup tinggi ya. Jadi kalau boleh jujur, di sosio yang nggak masuk itulah yang akan digosipin gitu. Jadi itu anak-anak kenapa mereka rajin masuk, sehingga ada anak mungkin yang nyebelin tapi dia masuk terus, jadi nggak bisa digosipin gitu. Jadi kuncinya kalau mau tidak digosipin harus masuk terus pelajaran saya. Itu lumayan berkesan sih. Terindahnya ya pernah, ya sebenarnya sih hampir semua
interaksi kita yang sebenarnya kita ketawa bareng itu semua indah gitu. Jadi kayak ya atau Mister ketawa sendiri, kalian nggak tahu Mister ketawa, nah itu juga. Ya itu juga bisa. Ya mungkin masih banyak hal lain ya. Mister pernah bekerja sama beberapa anak di sini ya, ikut lomba-lomba, nemenin lomba atau enggak yang OSIS atau enggak ya apalah kita, atau di talent program bareng mungkin ya hampir semuanya. Jadi yang pernah diskusi lama panjang dan tanpa tujuan ya itu juga menarik. Kalian itu walaupun kelihatannya apa itu namanya ignorance atau kelihatannya bandel atau nakal, tapi menurut Miss kalian itu masih ngedengerin apa yang Miss Walu bilang. Jadi menurut Miss ini juga indah juga ya. Gitu. Apa pesan Miss untuk kata-kata ini? Harapan saya adalah in the near future ketika kalian itu akan kuliah, akan ada di dunia nyata, kalian harus lebih menunjukkan eksistensi diri, harus lebih berani mengemukakan pendapat, harus lebih baik lagi gitu. Saya melihat banyak yang berkembang dengan baik, tapi ada juga banyak yang sepertinya tertahan, harusnya move forward. Mudah-mudahan kalian itu bisa jauh lebih baik, bisa sukses di jalur yang kalian pilih, di karir yang kalian inginkan. Karena saya banyak baca dari esai-esai yang kalian buat, cita-cita kalian semuanya hebat. Saya bahkan tidak pernah memiliki cita-cita yang seperti kalian tulis di esai ketika saya kelas 12. Saya yakin kalian bisa karena kalian mampu. Ya, saya berharap di masa yang semakin kompleks ini kalian tetap menjadi diri sendiri, meski jangan sampai menutup diri dari masukan-masukan berbagai pihak, termasuk yang paling berjasa bagi hidup kalian, yaitu orang tua. Jangan pernah merasa lebih hebat dari mereka, meskipun kalian tumbuh menjadi orang yang lebih hebat dari mereka sesungguhnya. Karena kalian tumbuh berkat kasih sayang, kerja keras, pengorbanan mereka. Dengan begitu, apa yang akan kalian dapatkan itu penuh keberkahan, sehingga hidup kalian akan selalu diliputi oleh kebahagiaan. Dan terus mengembangkan diri, potensi kalian. Jangan cepat berpuas diri, seperti yang dipesankan oleh teman saya Steve Jobs. Tetaplah haus untuk berprestasi. Pesannya buat Miss sih mungkin masih sama kayak yang dulu selalu Miss pesankan ke kalian gitu ya. Terutama kalian udah mau mulai kuliah, kalian harus mengikuti pelajaran di kuliah nanti atau mungkin pelajaran hidup gitu. Tapi kalian harus menjalaninya itu dengan menurut apa yang kalian pikir itu benar, dan kemudian kalian mengikuti apa yang kalian mau, bukan yang orang lain mau. Dan juga kalau menurut kalian ada sesuatu yang seharusnya itu benar, tapi itu tidak dijalankan dengan benar, kalian jangan pernah ragu untuk stand up for that gitu. Pesannya yang pertama kan udah banyak dapat knowledge, dapat skill juga dari sekolah, dan mungkin nanti juga akan ada lagi pengetahuan baru dan yang lainnya. Saya pesan sih kalau bisa itu bermanfaat bukan untuk diri sendiri. Jadi sebisa mungkin kamu bisa bermakna buat orang lain ketika kamu udah punya pengetahuan itu. Jadi bisa berguna lah buat Indonesia gitu. Pesannya sih sebenarnya semoga yang tadi Mister bilang tuh, hal-hal terindahnya itu hal-hal yang pernah kita bicarakan di dalam kelas. Semoga kalau memang menurut kalian ada yang berguna, bermakna dan berfaedah, itu kalian keep gitu.
Dan kalau misalkan ada yang menurut kalian kurang berkenan, itu ya kalian jadikan pelajaran. Pesannya sih, ya kalian pesannya yang enggak ini aja lah, yang enggak mainstream lah ya. Pesannya nanti kalau kalian udah lepas dari sini, ya yang pertama yang mainstreamnya jangan sombong-sombong, ya yang klisenya. Tapi mungkin yang enggak klisenya adalah suatu hari nanti kalian akan melewati masa-masa yang sulit. Ini spoiler alert aja ya. Kalian mungkin akan tersandung, akan terus jatuh, terus habis itu sedih. Ya jangan lupa bangun lagi kalau melewati masa-masa seperti itu. Andy's coming! Hi guys! This is our first day of grade 11. Forgotten, never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and old lang syne? My dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness and for old lang syne, we'll take a cup of kindness and for old lang syne. Itu endorse apaan sih? Sampai asis. Today is our last year